Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Teman-teman yang berbahagia, kita bisa lanjutkan pembelajaran hari ini dengan memperhatikan buku pegangan kita di halaman 30, Rasmul Hamzatil Mutawassitatis Sakinah. Bagaimana penulisan hamzah mutawassithah, hamzah yang terletak di tengah kata as-sakinah dan dia berharakat sukun. Teman-teman bisa melihat contoh 1 sampai contoh 4. Min husnir ra'yi hadhil bi'ru bi'sa su'laka su'ru i'tamma dan seterusnya sampai kepada fa'tamara bi amri. Ini teman-teman bisa perhatikan bagaimana penulisan hamzah terletak di tengah kata dan hamzahnya itu sakinah sukun. Setelah teman-teman memperhatikan bagaimana contoh di atas, maka kita bisa melihat al-idah, penjelasannya. Ta'ammul misalaini raqam wahid. Nah, perhatikan dua misal di nomor 1. Tajidu hamzata fi kalimatai ra'yi wan na'iyya. Kita bisa mendapati hamzah dalam kata ar-ra'yi wan na'iyya sakinah. Kedua-duanya sukun. Qablaha maftuh, yang didahului oleh huruf yang fathah. Ra kan fathah, ra-nya fathah. An-na'ya na'ya fathah. Walihadza rusimat ala alifi li'anna al-alif min jinsil fathah. Maka ditulislah hamzahnya di atas alif, karena alif sesuai dengan fathah. Itu ya teman-teman ya. Karena sesuai dengan fathah. Maka yang sesuai dengan fathah dengan alif itu adalah fathah. Jadi alif adalah fathah, ya adalah kasrah, waw adalah dhammah. Ini yang patut teman-teman perhatikan ya. Wa ta'ammal misalaini raqam tsani. Begitu juga pada raqam tsani. Tajid hamzah kalimatal bi'ru wa bi'sa. Bi'ru didahului oleh kasrah. Katanya bi'ru dan bi'sa ini adalah sakinah, sukun. Walakin qablaha kasrah, didahului oleh huruf kasrah. Kalau yang contoh pertama tadi didahului oleh fathah. Walihadza rusimat ala ya'i li'anna al-ya' min jinsil kasrah. Karena itu sesuai dengan harokat kasrah. Jadi ditulis di atas ya karena sesuai dengan harokat kasrah. Sesuai dengan harokat fathah ditulis dengan alif. Ya, kita bisa menduga bahwa kalau yang sesuai dengan harokat dhammah pasti waw ya. Bisa kita lihat ya teman-teman di contoh yang ketiga, laqad utita su'laka ya Musa. Su'laka. Jadi su'laka ini teman-teman bisa lihat didahului oleh huruf dhammah. As-su'ru baqiyatus syarabi fil ina. As-su'ru ya sisa minuman. Su'ru itu adalah bekas sisa minuman ya. Minum tapi ada sisanya. Biasanya ada sisa minuman kuda, unta, kambing dan sebagainya, disebut dengan su'rud. As-su'ru baqiyatus syarabi fil ina. As-su'ru. Jadi didahului oleh huruf sin yang dhammah. Nah, secara otomatis karena dia didahului oleh huruf yang dhammah tadi, kita lihat al-idahnya. Tajid hamzah fi su'laka wa su'run sakinah kadzalik juga sukun. Walakin qablaha dhammah, tapi didahului oleh
dhammah. Maka rusimat ala waw, ditulis alal waw li'anna al waw min jinsi dhammah, karena sesuai dengan harakat dhammah. Seperti yang tadi kita sudah sudah sebutkan nih, sesuai dengan harakat. Dhammah adalah waw, kemudian kasrah adalah ya, fathah adalah alif. Kemudian wa ta'ammal al-amthilah raqam 4. Perhatikan juga yang nomor 4. Tajid kalimat i'tamma awwaluha hamzah wasal maksurah ba'daha hamzah qata fakutibat 'ala hadhihi al-hamzah 'ala al-ya, maka ditulis di atas ya li'annaha mujanasah li kasrati hamzatil wasal. Nah, karena ini sesuai, mujanasah itu sejenis, sesuai harokatnya kasrah. Nah, maka ditulis alal ya. Nah, kemarin ya itu disebut juga nabirah ya, alal nabirah. Ya yang tidak pakai titik tapi di atasnya ada hamzah disebut dengan nabirah. Nah, kemudian kalimat u'tumina awwaluha hamzah wasal madmumah, hasalnya juga adalah hamzah wasal yang dhammah, ba'daha hamzah qata, kemudian ada hamzah qata, fakutibat hadhil hamzah 'alal waw, ditulis 'alal waw li'annaha mujanasah li dhammi hamzatil wasal, karena hamzah wasalnya dhammah maka ditulis dengan waw. Kalau hamzah wasalnya tadi kasrah maka ditulis di bawah di atas ya karena kasrah. Jadi kasrah dengan ya, dhammah dengan waw. Kemudian wa'talafu fa'tamaru fa'tamir tajid annahu lamma dakhaltal wawu 'ala al-kalimatil ula wal fa'u 'ala kalimatis tsaniyah, ditambahkan waw, asalnya itu apa? I'talafu, i'tamaru, asalnya kan begitu ya, i'tamir, i'talafu ya. Tapi ditambahin waw dan fa. Kemudian rusimat hamzah alal alif ba'da hazfi hamzatil wasal, karena setelah dihapus hamzah wasalnya. Jadi begini teman-teman ya. Asalnya adalah i'tamara. Ya berarti i'tamara. Kan gitu. I'tamara. Kemudian dihapus menjadi fa-tamir. Ya, fa kan harusnya begitu tuh. Tapi tidak ditulis dengan begitu. Ya kan? Tidak ditulis. Sehingga dia bisa menjadi seperti kalimat yang bisa kita lihat ini. Tadinya ada hamzah wasalnya, kemudian dihapus sehingga teman-teman bisa memperhatikan itu. Nah, lihat di kaidahnya, idza kanatil hamzah, apabila hamzah fi wasatil kalimah, yang ada di tengah-tengah kalimat itu sakinah, harokatnya sukun, rusimat alal huruf min jinsil harakah qablaha, ditulis sesuai jenis hurufnya. Hurufnya tadi apa? Alif berarti fathah, harokatnya kan waw berarti dhammah, ya berarti kasrah. Nah, itu yang pertama. Al-hamzatu sakinah ba'da hamzah wasal madmumah, hamzah yang sukun setelah hamzah wasal yang dhammah ataupun yang kasrah awil maksurah, tursamu ala harfi mujanis li harakatil hamzah wasal. Jadi dia akan ditulis dengan sejenis hurufnya juga. Jadi inti dari ketiganya ini sebenarnya sejenis harokatnya. Harokatnya apa? Nah, harokatnya apa? Nah,
Kalau harokatnya adalah fathah berarti alif. Kalau harokatnya ya kasroh berarti ya. Kalau harokatnya dhammah berarti waw. Itu patokan paling pokok, paling pokok. Sehingga teman-teman nggak bisa melupakan itu. Fa idza subiqatil kalimatu bil waw awil fa. Ini yang terakhir tadi. Apabila didahului oleh waw dan fa yang ziyadah tambahan, rusimat hamzah, maka ditulislah hamzah kalimat tadi ala alif, di atas alif. Ba'da hasfi hamzah wasal, setelah menghapus hamzah wasal. Fa'tamir asalnya adalah i'tamir, karena i'tamir ini adalah hamzahnya hamzah wasal karena dia adalah fi'il amar dari khumasi. Awal-awal dulu kan kita ingat tuh, khumasi itu madinya, amarnya, masdarnya semua hamzahnya wasal. Ifta'ala, ifta'il, ifti'alan. Jadi seluruh hamzahnya adalah wasal. Maka hamzah wasalnya dihapus karena sudah ditambahi waw ataupun fa. Li'adamil hajati ilaiha, karena udah nggak perlu lagi kita dengan alifnya, sehingga alifnya dibuang saja karena tanpa alif pun sudah bisa dibaca. Karena kalau ditambah lagi alif berdobel, ada alifnya hamzah wasal, ada lagi alif untuk meletakkan hamzah. Jadi hamzahnya ditulis di atas alif, itu sudah selesai dan sudah cukup. Jadi tidak perlu lagi menulis dua alif. Li'adami hajati ilaiha, karena sudah tidak diperlukan lagi. Ini semacam apa namanya? Semacam kesimpulan dari seluruhnya lah. Ya, harokat itu mempengaruhi penulisan hamzah. Kalau dia harokatnya kasrah, maka ditulis di atas ya. Kalau harokatnya dhammah ditulis di atas waw. Kalau harokatnya fathah ditulis di atas alif. Jadi nggak usah terlalu ribet mikirinnya, sehingga itu jauh lebih memudahkan bagi kita. Maka yang sekarang ini rasmul hamzatil mutawassithah, menulis hamzah mutawassithah taba'an li harakatiha, sesuai dengan harokatnya. Ini lebih kurang dengan yang tadi ya. Jadi tidak begitu ribet ya. Tidak begitu ribet karena harokatnya menentukan dia ditulis di atas apa. Amsilah as'ilatul imtihan sahlah. As'ilah harokat hamzahnya adalah kasrah. As'i, maka ditulis di atas ya. Nomor 2 sa'ima. Jadi jadi tidak membuat kita kesulitan. Sehingga teman-teman saya kira cukup mudahlah memahami itu. Dan perlu diingat bahwa harokat yang paling kuat itu adalah harokat kasroh ya. Harokat kasroh itu sangat amat mendominasi. Tapi teman-teman pasti ingat bahwa dhammah waw, kasroh ya, fathah alif. Ya, itu sudah sudah pakem ya. Sehingga saya kira tidak akan menyulitkan. Bagi teman-teman yang mau membaca lebih, idza kanatil hamzah mutawassithah maksurah, apabila hamzah mutawassithah itu maksurah kasrah, rusimat ala ya mutlaqan, maka ditulis di atas ya secara mutlak. Ini tadi ya. Nah, kalau dia itu dhammah berarti di atas waw. Di atas waw. Walau jaa ba'daha maddu, meskipun ada setelah dia mad, musawwarun bi suratiha, meskipun ada waw, meskipun ada mad setelah hurufnya seperti waw
maupun huruf yang lain. Ya, tapi tetap dia ditulis setelah sesuai dengan harokatnya, maksudnya sesuai dengan harokatnya. Nah, yang selanjutnya ini yang ada di contoh sini itu kan tadi yang kasrah, ini madmum. Ini sekarang yang madmumah, yang dhammah. Yar'uful kabiru bis-shaghir. Laum sanuqri'uka. Ya, ini wow. Kenapa wow? Karena dhammah. Ya, simple, sederhana, gitu aja. Ya, tidak lepas dari apa yang sudah kita sebutkan dari awal. Jadi sebenarnya tidak ribet buat teman-teman untuk memperhatikan. Ar-ra'i mas'ulun. Kenapa ditulis di atas waw? Karena dhammah. Nah, syu'unu sudah karena dhammah. Allahu ra'ufu sudah. Ya, jadi yaqra'una. Jadi sudah sangat mudah lah buat teman-teman untuk memahaminya. Cuma buat memudahkan teman-teman silakan baca kaidahnya. Idza kanatil hamzah mutawassithah madmumah, kalau hamzahnya itu adalah dhammah yang di tengah kata tadi, walaisa ba'da harf, tidak ada terdapat huruf mad, harfu mad, tidak ada huruf maddi, huruf mad musawwar bi suratiha, yang ditulis dengan tulisannya, ya umatnya waw, alif, ya, rusimat alal waw, maka secara otomatis ditulis di atas waw. Wa idza kana ba'daha maddu musawwar bi suratiha, tapi kalau ada mad setelahnya dan mad itu ditulis sesuai dengan bentuk asalnya tadi, ya kan? Mad itu rauf, berarti madnya waw, ya, huruf waw. Wa amkana ittisalu ma qabla al-hamzah ba'da bima ba'daha rusimat 'ala an-nabirah. Nah, kalau memungkinkan untuk ditulis bersambung antara huruf mad dengan huruf sebelum hamzah, maka ditulis 'ala an-nabirah. Nabirah itu tadi apa? Nabirah adalah ya. Nabirah ini adalah ya yang tempat menulis hamzah di atasnya, itu namanya nabirah. Wa idza wujida ba'daha hadzal ma'du musawwar bi suratiha wa lam yumkin ittisalu ma qablaha bima ba'daha rusimat mufarradah. Tapi kalau dia tidak bisa ditulis secara bersambung antara huruf sebelum dan huruf sesudahnya, maka hamzahnya ditulis terpisah seperti yang tadi teman-teman sudah perhatikan. Laum, ya kan? Laum. Apa namanya tadi? Qaul, syu'ud. Ini kan bisa ditulis bersambung antara huruf shin dan huruf waw, itu bisa ditulis bersambung, maka disambung. Nah, antara huruf mad dengan huruf sebelum hamzah tadi, shin dan waw bisa disambung, antara mereka ditulis alan nabirah, hamzah diletakkan di situ. Tapi kalau tidak bisa ditulis secara bersambung, nah maka secara otomatis jangan dipaksa, karena antara huruf ra dan huruf waw itu tidak masuk kalau ditulis bersama. Bingung kayak apa itu nulisnya gitu. Rauf, ra dan waw gak bisa, yaqra'u, jadi gak bisa ditulis bersambung, maka secara otomatis ditulis terpisah. Artinya apa? Hamzahnya berdiri sendiri, tidak di atas ya, tidak di atas alif. Nah, jadi apa? Ditulis secara terpisah, ya. Itu teman-teman, silakan teman-teman membaca ulang. Nah, begitu juga nih yang terakhir nih, apa katanya? Rasmuha hina takunu maftuhah. Ya, kalau dia fathah gimana? Al-mar'ah, mas'alah, sa'ala, su'aluk, dan seterusnya. Nah, jadi inti dari seluruh apa yang dipelajari itu bahwa hamzah itu ditulis sesuai dengan jenis harokatnya. Nah, jadi teman-teman bisa memperhatikan lebih
lebih panjang. Kita langsung ke kaidah. Idza kanatil hamzah maftuhah, kalau hamzah itu fathah, walaysa ba'daha mad, tidak ada mad musawwar bi suratiha, sesuai dengan bentuk tulisannya, rusimat ala harfi min jinsil harakah, maka selalu ditulis sesuai dengan jenis harokat. Ini yang perlu digarisbawahi. Ma qablaha idza sabaqa harful mutaharrik wa idza kana qablaha sahihus sakin rusimat alif. Nah, jadi perhatikan bahwa penulisan hamzah selalu sesuai dengan jenis harokatnya. Wa idza jaa ba'daha mad musawwir suratiha huzifat suratiha. Kalau ada mad sebelumnya, sesudahnya, maka dihapuslah bentuk matnya tadi itu. Wa idza kanatil hamzah musawwar bil alif, kalau hamzah itu ditulis di atas alif, wa jaa ba'daha mad musawwar surat bi suratiha, ada pula mad setelahnya, fa ma'a annal qaidah hiya hasfu suratiha najidu annahu qad tubqa suratuha. Jadi dihapus saja huruf matnya itu. Wa yahzafu harful mad ba'daha, ini kan. Lalu dihapuslah huruf mad yang setelahnya itu. Jadi dihapus. Wa yu'awwidu anhu maddah, maka diganti matnya fauqa alif yadullu 'alal hamzah. Wa qad ishtara hadza fi kalimati mithal mukafaat yuqra'an al-Qur'an akhirah. Jadi tanpa harus menulis dua alif, yang satu hamzah, yang satu alif. Jadi cukup alif dengan huruf mad di atasnya. Imra'ah, mar'ah, allai. Jadi penulisannya tidak harus dengan double huruf madnya dan huruf alif untuk hamzah. Jadi cukup satu alif tapi di atasnya dikasih tanda mad. Nah, tanda mad seperti inilah yang disebut dengan pengganti tadi ya. Yu'awwidu ini kan menggantikan, yu'awwidu anhu maddah fauqa alif, diganti di atasnya itu mad, huruf tanda mad, pengganti alif, badalul hamzah, sebagai pengganti hamzah. Jadi tidak lagi ditulis ada alif, ada hamzah, ada enggak. Jadi cukup dengan ini saja, maka itu sudah menjadi selesai. Nah, selanjutnya nanti teman-teman bisa bikin semacam latihan-latihan. Dengan latihan itulah insya Allah teman-teman bisa, sebenarnya bukan sulit ya, terbiasa saja. Kita pengen terbiasa dalam penulisan itu, sehingga apa yang dituliskan itu bisa sesuai dengan kaidah imla. Mungkin kedengaran ini adalah kesalahan-kesalahan kecil, tapi kalau teman-teman menulis hadis ataupun Al-Quran, itu menyebabkan bisa menjadi kesalahan yang fatal. Nah, selanjutnya nanti ini ada hamzah mutatarrifah atau hamzah di akhir kalimah. Teman-teman bisa baca, bisa perhatikan. Insya Allah dengan memperhatikan buku yang sangat simpel, mudah, ringkas, dilengkapi dengan kaidah, ya, mungkin tidak perlu dihafal, tapi teman cukup mengingat 1-2 contoh saja. Insya Allah penulisannya akan lebih mudah. Saya kira itu buat ketemunya kita secara virtual hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.